hubul khair. Bisa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita imani dalam kehidupan ini. Yang tentunya adalah yang paling penting adalah kita imani rukun iman kita yang ada 6, yang dimana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat duduk dalam satu majelis, yaitu malaikat Jibril datang menjelma menjadi seorang laki-laki yang sangat putih bersih bajunya dan sangat hitam rambutnya, lalu bertanya kepada Nabi dalam rangka untuk mengajarkan apa itu rukun iman yang harus diyakini setiap muslim. Maka malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang pria tadi bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, yang artinya adalah kabarkan atau jelaskan kepadaku apa itu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim tentunya. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Yang artinya adalah iman atau rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Lalu yang keempat, engkau beriman kepada para rasul. Yang kelima, engkau beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan disinilah para jemaah sekalian, harus kita pahami dengan baik apa rukun iman ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus mengimani wujudiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada dan Allah punya zat. Maka ini harus kita pahami, semua dari kita, semua kaum muslim harus mengetahui bahwasanya memang Allah itu ada. Jangan sampai mengatakan Allah itu tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang ateis atau yang mereka tidak bertuhan atau komunis dan seterusnya, maka inilah jangan kita ikuti para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita mengimani keberadaannya Allah? Maka bisa kita melihat dari sisi atau dari pendalilan fitrah. Setiap manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah yang langsung meyakini bahwasanya Allah itu ada. Atau bisa yang kedua adalah dengan dalil akal, yaitu akal sehat kita. Karena kita tidak mungkin semua yang ada di dunia ini tanpa ada penciptanya. Kita tahu misalkan rumah dibangun atau diciptakan oleh para tukang atau bangunan yang lainnya. Begitu pula dengan alam semesta ini, bumi yang dihamparkan, bagaimana kita langit yang tinggi tanpa tiang, itu semuanya tentunya diciptakan oleh zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bisa dengan dalil naql, yaitu dalil syariah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menunjukkan Allah itu ada. Lalu bisa juga para jemaah sekalian, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu dengan cara kita mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi kita mengimani keberadaannya Allah, lalu yang kedua adalah kita mengimani rububiyahnya Allah. Apa itu? Yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha menciptakan, Allah lah yang maha menguasai, dan Allah lah yang maha mengatur seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara kita imani, yaitu dalam uluhiyahnya Allah, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan di sini para jemaah sekalian, konsekuensinya adalah semua macam ibadah kita, baik itu berupa sholat, zakat, puasa,
naik haji dan semuanya macam ibadah yang kita lakukan, kita hanya boleh tujukan kepada yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah kita mengimani asma dan sifatnya Allah yang maha indah, yang maha tinggi. Maka jangan sampai kita samakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah kepada makhluknya, siapapun itu. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, tidak ada yang semisal dengan Allah, sedikit pun tidak ada yang menyamai, baik dari sisi nama maupun dari sisi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kenal dengan Asmaul Husna, yang dimana Allah memberikan ilmu kepada kita 99 nama di dalam kitabnya. Akan tapi di sini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 99 nama ini bukan batasan, akan tapi itu yang baru kita ketahui, masih ada yang belum kita ketahui, tentunya itu adalah sisi gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun iman yang kedua adalah kita mengimani para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengimani? Yaitu pertama, kita imani malaikat-malaikat itu punya nama, seperti malaikat Jibril, ya, malaikat maut, malakul maut yang mencabut nyawa dan seterusnya. Maka ini kita harus imani nama-nama yang baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Lalu yang kedua, kita imani tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugasnya para malaikat, ada yang menjaga pintu surga, ada yang menjaga pintu neraka, ada yang mencabut nyawa, ada yang memberikan rezeki dan seterusnya. Lalu yang ketiga juga kita mengimani keberadaannya malaikat. Lalu yang keempat adalah kita mengimani secara umum semua yang ada di alam gaib yang hanya Allah mengetahui, walaupun kita tidak tahu namanya. Jadi kita imani secara umum atau secara global. Lalu yang ketiga rukun iman adalah kita mengimani kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui misalkan Nabi Muhammad SAW ya diberikan kitab yaitu bernama Al-Quran. Begitu pula yang lainnya, ya, yaitu Nabi Musa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diberikan kitabnya Allah Subhanahu wa taala bernama kitab Injil. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga diberikan yaitu kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para jemaah sekalian, kita yakini kitab-kitab samawi yang Allah turunkan dari langit. Adapun kitab-kitab yang tidak disebutkan, ya kita imani secara umum, secara mujmal, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Maka di sini para jemaah sekalian, kita harus mengimani dengan baik. Terutama kita ketahui bahwasanya kita adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengimani Al-Quran. Jangan kita tinggalkan. Dan kita semua yang ada dalam Al-Quran, kita imani, kita benarkan, jangan sampai kita dustakan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengimani kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita benarkan, kemudian yang telah kita amalkan dan kita dakwahkan. Tentunya dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari kita semua. Lalu yang keempat adalah kita mengimani para rasul. Para rasul ya utusannya Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya Nabi yang terakhir, ini semuanya adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita imani nama-nama Rasul, kita yakini bahwanya setiap zaman, setiap umat itu punya utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah para jemaah sekalian, yang paling penting adalah kita harus mengimani ya para rasul ini dengan kita menjalankan ajarannya. Apa itu ajarannya para rasul dan para nabi? Yaitu kita sebutkan dalam surat An-Nahl tadi, ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu mereka semua menyeru untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut atau kesyirikan sejauh-jauhnya. Maka inilah para jemaah sekalian, kalau kita mengimani para rasul dengan benar, pastilah kita mencontoh, pastilah kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut, terutama rasul kita yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun iman yang kelima adalah kita mengimani hari kiamat.
Bagaimana cara kita mengimani hari kiamat? Yaitu kita mengimani ya adanya kebangkitan, adanya hari perhitungan amal, adanya surga dan neraka. Ini semua kita imani, semua terjadi nanti di hari kiamat kelak. Tentunya para jemaah sekalian, ketika kita mengimani hari kiamat, walaupun itu tidak terjadi, maka insya Allah Ta'ala kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Karena semuanya takdir itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, yaitu di kitabnya Allah SWT. Itu semua sudah tercatat baik dari awal penciptaan sampai akhirnya. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan takdir kita yang baik maupun yang buruk semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita, bagaimana akhir kita, akhir kehidupan kita seperti apa, kita tidak tahu. Akan tapi kita punya keinginan, kita ingin takdir kita baik, kita ingin akhir hayat kita dalam keadaan baik, yaitu dalam husnul khatimah, maka kewajiban kita adalah menjalankan sebab-sebab untuk mencapai kebahagiaan di akhir tadi, yaitu punya takdir yang baik, dan kita ingin semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ingat para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keinginan tersebut harus dimulai dari kita untuk mengamalkan amal soleh di dunia ini. Ibaratnya kita di dunia ini adalah proses kita menanam. Sebagaimana kita menanam tumbuhan, maka itulah permisalan kehidupan kita di dunia. Kita tanam dengan butuh perjuangan, dengan butuh pengorbanan, dengan waktu yang tidak sebentar. Akan tapi para jemaah sekalian, ketika itu sudah berbuah, maka buahnya akan kita ambil di yaumil qiyamah, di hari kiamat, di akhirat kelak. Dan itulah tempat kita mendapatkan buah dari amal soleh kita yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini. Maka janganlah lelah, janganlah capek, jangan sampai kita futur ketika kita beramal soleh. Karena ingatlah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendapatkan hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua punya takdir yang baik, dan kita inginkan semua dari kita berjamaah, kita semuanya yaitu masuk pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.